Kabar duka datang dari aktor Ben Kasyafani. Kemarin atau tepatnya Selasa malam, Asar Budiman, sang ayah tercinta, telah berpulang usai sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit di daerah Pondok Indah. Ayah Ben berpulang dengan tenang di usianya yang ke-69 tahun setelah berjuang untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Kesehatan ayah Ben sebenarnya sudah memburuk sejak mengalami serangan stroke tahun yang lalu, hingga memaksanya berulang kali ke rumah sakit. Ben beserta adik dan kerabatnya tampak ikut dalam iring-iringan saat mengantar ayahanda tercintanya ke peristirahatan terakhirnya. Bahkan mantan suami Marshanda itu terlihat turun langsung ke liang lahat untuk memakamkan ayahandanya itu. Tak kuasa menahan tangis, Ben dan adiknya pun menceritakan kronologis penyebab kematian ayahanda tercintanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunnya bareng. Kita angkat dulu. Jangan di sini nih. Tandanya. Tarik ya. Bapak meninggal di usia 69 tahun. Pas lagi kejadian pertama kali kejadian Bapak serangan stroke itu, kebetulan kita lagi di Anyer, lagi syuting. Terus kita dihubungin sama ibu. Oh, Siena yang pertama yang nelfon, karena Ines langsung ke rumah ibu karena tahu aku nggak di rumah. Kali Ines ngasih tahu, bilangnya opap jatuh gitu. Kira jatuh, aku udah panik kan. Telepon ke sana, ternyata emang stroke, akhirnya dibawa sama security. Ternyata nggak jatuh, emang lagi tidur, terus kayaknya pembuluh darahnya pecah gitu. Bapak hari Senin mengalami stroke, darah di otak, lalu koma, dan perdarahannya cukup menyebar lebar. Jadi dalam waktu kurang lebih 24 jam kondisinya semakin memburuk. Lalu hari Selasa sore jantungnya sempat berhenti, tapi masih bisa diusahakan untuk dipaksa untuk untuk bisa berdetak kembali. Terus akhirnya malamnya kembali terjadi detak jantungnya. Terus ya kami sudah melihat waktu proses pemompaan jantung dan lain-lain itu cukup menyakitkan lah buat Bapak, walaupun keadaan tidak sadar, tapi kami nggak mau merusak badannya Bapak gitu. Akhirnya dari pihak rumah sakit juga ibaratnya kita berkonsultasi, ya kita mengikhlaskan Bapak untuk bisa pulang. Sebelumnya setahun kemarin pengobatan, cuci darah dan lain-lain, ya Bapak sih kuat. Ya saya sedih sebenarnya, bukan ya kehilangan lah, kangen gitu. Tapi ya, kalau saya banyak waktu saya bisa habisin sama Bapak, tapi ya walaupun adik-adik yang nggak di sini, tapi mereka bangga lah sama adik-adik. Ya pasti kabarin sih, bangun tidur tiba-tiba kan dikabarin kalau keadaannya udah kritis. Ya saya langsung nyari tiket pulang kan, dan ya alhamdulillahnya kebetulan pas dapat tiketnya yang berangkat semalam, tadi pagi sampai, dan masih bisa sampai ke kantin, ke kuburan lah istilahnya. Mohon doanya, mudah-mudahan Bapak dapatkan surga Firdaus, husnul khotimah, dan ya bersenang-senang di surga hasil amal jariahnya dia selama hidup di muka bumi. Aku udah tahu Opap udah senang di surga, udah nggak usah sakit-sakit ke rumah sakit lagi. Jadi aku juga tenang, tapi juga ya sedih sedikit lah. Pas pertama kali ketahuan aku langsung ya panik, nelfon ayah gitu. Tapi lama-lama jadi sadar Opap udah tenang sekarang di surga, gak apa-apa, Opap gak usah ke rumah sakit lagi sekarang. Aku inget pasti pas aku pulang dari rumahnya Opap, terus aku ingat Opap bilang, bye Siana, I love you, assalamualaikum. Ya ngobrol-ngobrol biasa aja. Itu pun Opap masih mau bantuin, maksudnya nggak mikirin diri sendiri gitu, selalu kayak nanya butuh apa di sana gitu. Padahal sebenarnya pengennya gue yang bantuin gitu sebenarnya. Udah lah, bikin bokap seneng gitu. Bokap kalau ngeliat cucu, pas cucu anaknya banyak, sana ada 4, lucu banget gitu ya. Bokap yang bikin happy dia tuh ngeliat cucu
adik-adik punya kerjaan bagus, maksudnya ya bisa set up, self made, mandiri, nggak bergantung sama orang. Itu dia bangga banget, yang bikin dia seneng tuh kayak gitu. Kesedihan tidak hanya dirasakan Ben, tapi juga keluarga besarnya yang turut bersedih atas berpulangnya ayah tercintanya Ben. Mereka pun turut serta ikut mengantar Asar Budiman ke pemakamannya. Namun ketidakhadiran Marsyanda di pemakaman menjadi sorotan. Ada apa dengan mantan istri Ben tersebut hingga tidak hadir di prosesi pemakaman ayah Ben? Mengingat sebelumnya baik Ben maupun putrinya Sienna Amira menuturkan jika Marsyanda akan hadir ke pemakaman. Namun Marsyanda tidak kunjung datang hingga prosesi pemakaman selesai dilakukan. Terlepas dari ketidakhadiran Marsyanda baik di rumah duka maupun ke pemakaman, Ben mengaku bangga memiliki sosok ayah yang telah menginspirasi dalam hidupnya. Ia pun memiliki firasat perihal ayahnya yang akhirnya meninggal dengan tenang. Dan kini, segala tentang kebaikan ayahnya tercinta hanya tinggal kenangan yang sukar untuk dilupakan. Itu juga yang dirasakan oleh Sienna Amira perihal kakeknya. Lantas, apakah yang membuat Marsyanda tidak menghadiri pemakaman ayah Ben? Dan seperti apa pula kedekatan Ben dengan ayahnya di semasa hidupnya? Jadi mungkin Caca kayaknya udah dengar kabar, terus langsung WA aku sama Ben gitu. Udah dikabarin. Udah Tapi kayaknya udah ngeliat tadi nggak bisa pagi. datang, tiba-tiba dia transportasinya ke Bilangnya tadi mau ke rumah gitu. Cuman ternyata nggak ada transportasi, jadi katanya mau nyusulin ke sini. Cuman Tapi kita belum kayak ketemu tadi gitu. lihat Cuman katanya tadi ada saudara ngeliat, cuman kita belum ketemu juga, makanya mau tadi mau nyari Nyari-nyari. kok belum ada gitu. Iya, Dari jadi sebenarnya semalam, cuman sudah kan di WhatsApp. Udah di kamu WhatsApp datang dari ke semalam. rumah, cuman kita bilang karena nggak langsung ke rumah, kita mau ke ini, aku bilang besok pagi aja gitu. Iya. Apa yang dikangenin Mas Ben dari almarhum? Kopi sih, kopi sama bapak. Kalau mau ke rumah sakit, mau cuci darah suka, walaupun cuma punya waktu 45 menit ngopi yuk gitu. Cari roti, makan bubur yuk gitu. Kadang-kadang kita udah buru-buru mau ke kerja, tapi alhamdulillah ada nasihat dari teman-teman yang pernah ngurusin bapaknya sakit, katanya puas-puasin gitu ya. Alhamdulillah sih nggak pernah bilang enggak. Jadi kelacuting deh gitu. Kadang-kadang makan bubur gitu di mobil, bawa oksigen, ya itu yang bikin hangat. Ternyata itu ini banget berharga gitu walaupun cuma sebentar. Kayaknya itu deh main Uno bareng sama Papa, pasti senang kalau main Uno bareng. Itu yang paling aku kangenin pasti. Bapak nggak banyak ngomong ya, Pap nggak banyak ngomong tapi kayak banyak berbuat aja gitu, semangat. Kalau gue sih bilang integrity. Iya, integritas. Tadi pagi juga bilang gitu. Jujuran hal-hal yang kecil tuh selalu menurutnya tuh yang kecil, kalau yang kecil tuh dijujurin tuh yang gede pun bisa jadi baik gitu kan. Amanahnya gitu-gitu. Itu ngena banget sih. Iya. Tadi pagi juga tanya kayak gitu, kayaknya apa ya, nggak pernah ngomong tapi integritas sih. Dia sering bilang jujur, jangan bohong, nggak usah mimpi jadi apa gitu. Mungkin cuman ya pelan-pelan aja setelah hidupnya mulus-mulus aja gitu bapak. Mungkin bukan yang seorang usaha atau apa, tapi ya alhamdulillah ada aja yang datang. Sholatin di masjid juga banyak, di sini juga banyak, yang datang juga banyak. Saya juga teman-teman media datang sebanyak ini, saya juga nggak nyangka gitu kan. Ya senang aja banyak yang doain. Hal kecil yang kayak. Kalau gue pengen bilang sih sebenarnya sih kan, ya gue sih kayak ngerasanya agak bukan nyesel ya, cuma kayak ya jasa kelera, thank you banget sama KBN yang udah ngurusin. Kan selama ini gue di luar negeri kan. Bokap sih selalu bilang gue bangga sama adik-adik, gue juga bangga banget sama adik gue yang di sana gitu. Jadi apa ya, kita partnya adik kakak bertiga beda-beda gitu. Gue mengurus bokap, ya habis ini kan nyokap udah ngurus ya, sekarang mungkin lebih bisa punya leluasa karena sebenarnya bokap punya mimpi kan. Dia sebenarnya pengobatan terakhir tuh dia pengen banget kan Melbourne lagi kumpul sama cucu-cucu, cuman di sana nggak bisa set up untuk cuci darah kemarin kan. Akhirnya nggak jadi berangkat ya, tapi sampai pulang ya nggak apa-apa lah. Bapak dari semua
yang datang sih semuanya bilang, saya kan selalu minta maaf ya kalau bapak punya salah. Nggak ada. Bapak tuh semangatnya luar biasa katanya gitu, semangat untuk ya jemaah di organisasi, dari pengajian segala macam. Ya ibaratnya dia pembina pramuka juga. Jadi walaupun kemarin udah pakai oksigen aja, musyawarah sampai setengah 11 malam gitu, dia muncul tiba-tiba Zoom, yang lain pada kaget padahal udah napasnya udah tipis banget gitu. Ya kayak gitu-gitu yang bikin temen bilang katanya mudah-mudahan jangan jadi malu nih sama bokap gitu. Ya itu juga jadi ini juga sih, nyentil juga, kita nggak boleh ya baru capek-capek dikit ngeluh gitu. Padahal sebenarnya kita bisa banyak berbuat untuk orang banyak gitu.